Oke guys, balik lagi di channel YouTube Jago Baca bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas masih tentang sales type list bagi lessor ya. Namun di sini ada bargain purchase option. Ya, ada bargain purchase option. Kita lihat di sini guys. Kita lihat ya. Yang pertama adalah sewa non saleable sama 5 tahun, setiap awal tahun dibayarnya nilai wajar aset 100.000, costnya 85.000, berarti dia ada sales type list jelas. Nilai residu 5.000 tapi ada BPO 2.000 ya, bargain purchase optionnya 2.000. Ketika ada bargain purchase option 2.000 maka yang tadi kan nilai wajar sewa dikurangi dengan present value dari residual value atau BPO. Nah yang kita pakai adalah BPO nya ya, bukan residual value nya tapi BPO nya kalau ada bargain purchase option. Nah bunga incrementalnya ada 5%, implicit rate 4%, garis lurus. Nah kita lihat di sini uji kriteria. Nah kalau kita lihat ya, udah ada BPO, masa sewa lebih dari 75%, present value list payment lebih dari 90%, tidak ada alternatif penggunaan lain bagi lessor, maka udah jelas ini adalah finance list. Dan karena tadi nilai wajarnya di atas dari nilai costnya, maka dia adalah sales type list, jelas ya. Nah kemudian perhitungan annual list payment, kita lihat di sini. Nilai wajar sewanya adalah 100.000. Nah, dikurangi dengan present value annuity ya. 5 tahun dan 4% dari bargain purchase option. Berarti 2.000 dikali 0,82193. Sorry. Present value single ya. Present value single amount ya, due 5 tahun dan 4%. Ya. Kok do sih, present value single amount 5 tahun dan 4%. Kalau do itu tadi annuity ya, berarti present value single amount 5 tahun dan 4%. Jadi 2000 dikali dengan 0,82193, hasilnya adalah 1644. Nah 98. Nah sehingga hasilnya pengurangan adalah 98356 baru dibagi dengan present value annuity do 5 tahun dan 4%, 4,6299, sehingga didapatkan pembayaran sewa tahunan harusnya adalah 21244. Kemudian dibalik ya, dikali dengan present value annuity ditambah dengan present value single factor dari 5 tahun dan 4% dari bargain purchase option-nya, hasilnya tentu sama 100.000. Ya jadi pembayaran tahunnya adalah 21244. Nah ini tabelnya seperti ini guys. Sama kayak tadi lah, cuman bedanya kalau tadi di sini 5.000, sekarang 2.000, dan tentu di sini annual payment-nya beda. Ya 21244. Kalau cara lainnya adalah sama. Ya jadi interest revenue itu kalau tahun pertama pasti 0 karena dia adalah annuity due. Kemudian tahun berikutnya adalah interest revenue itu 4% dikali dengan carrying amount-nya 78756. Nah, kemudian reduction of lease receivable berarti dari annual payment dikurangi dengan interest revenue-nya 18093 dan seterusnya. Nah, lalu di sini gue bahas jurnalnya gimana. Nah, jurnalnya kita lihat di sini ya. Yang pertama list receivable pada sales revenue 100.000 ya. Kemudian COGS pada inventory 85.000, tidak ada perbedaan ya. Nah di sales revenue-nya itu menggunakan present value annuity dari list payment ditambah dengan present value dari BPO. Jadi dia dimasukkan ke dalam, dia mirip seperti kalau guaranteed residual value ya, mirip guaranteed residual value. Nah kemudian ini ada penyesuaian bunga list receivable pada interest revenue, ini pembayarannya cash pada list receivable untuk tahun kedua, dan seterusnya. Nah kita lihat sekarang bagaimana jika yang ini nih BPO-nya dieksekusi oleh lessee. Nah kalau BPO-nya dieksekusi, ya udah di debit adalah cash, kreditnya adalah list receivable. Tapi bagaimana jika BPO-nya tidak dieksekusi? Ya, ketika BPO-nya tidak dieksekusi, maka inventory kita catat 5.000, artinya dia adalah sesuai residual value. Ya, ini atau sesuai dengan fair value di masa di tahun ke-5 tadi. Di tahun ke-5. Ya, ini misalnya tadi ya, fair value di tahun ke-5 itu ternyata sama dengan residual value, sehingga di sini 5.000. Nah, ketika 5.000 gimana? Nah, berarti kan tadinya kan BPO-nya kan cuma 2.000. Nah, berarti di kredit ada list receivable 2.000 dan kita mengakui ada gain on list senilai 3.000. Gitu ya, guys. Ya jika BPO-nya dia tidak dieksekusi oleh lessee dan ternyata nilai fair value dari inventory-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai bargain purchase option. Tapi kalau misalnya lebih rendah gimana? Misalnya 1.000, ya udah
berarti inventory-nya 1000. Kemudian di sini ada loss on list gitu ya, 1000 pada list receivable 2000 gitu guys. Jelas ya. Nah gitu, ini untuk yang sales type list, untuk yang ada BPO-nya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke operating list. Nah, gimana sih guys kalau operating list? Nah, kalau operating list itu sebenarnya jurnalnya itu sama aja sih sama kalau dia ada pendapatan sewa biasa, pendapatan sewa yang rental gitu. Ya, rental. Nah, cuman karena ini adalah pembayaran di awal, tentu di awal ketika dia dicatat, tentu itu bukan revenue ya, tapi unearned revenue. Nah, baru diakui sebagai revenue dia biasanya di akhir tahun, ya. Atau bisa juga sih pakai pendekatan yang langsung diakui revenue juga boleh. Tapi secara umum dia dicatat menggunakan unearned revenue, akun liability itu. Nah, kita lihat di sini, guys. Asumsikan 1 Januari 2019 PT Ayom menyewa traktor ke PT SIP. Klausul perjanjian adalah sebagai berikut. Non cancelable 4 tahun, dia annuity due di awal tahun ya. Kemudian nilai wajarnya 40.000, usia ekonomisnya 6 tahun, nilai residunya adalah 8.000 dan unguaranteed, cost-nya adalah 3.000. Tidak ada opsi perpanjangan. Implicit rate 8%, metode depresi garis lurus, dan asumsi perusahaan menggunakan metode cost. Nah, kita lihat sini. Yang pertama adalah transfer kepemilikan tidak ada, BPO tidak ada. Masa sewanya lebih dari 75% tidak, karena di sini 4/6 ya, 6,67. Kemudian persen value dari list payment ternyata enggak, kalau dihitung ternyata cuma 85,30. Kemudian tidak ada alternatif penggunaan oleh lessor. Nah, tidak ada ya. Karena lessor bisa menggunakan aset setelah sewa itu selesai, karena baru di sini 4 tahun dan usia ekonomisnya 6 tahun, sehingga bisa digunakan lagi asetnya itu oleh si lessor. Ya. Kesimpulannya adalah operating list, dia adalah operating list karena tidak memenuhi kriteria-kriterianya. Nah, kemudian ini ya, bagi lessor transaksi sewa tersebut dicatat sebagai operating list. Lessor tidak perlu membuat tabel sebenarnya. Nah, tapi dia tetap harus bagi lesi. Nah, ini bagi lesi ya. Bagi lesi transaksi ini masuknya finance list. Kenapa? Karena dia nilainya lebih dari 5.000 dan masa sewanya lebih dari 12 bulan, 4 tahun kan. Nah, sehingga bagi lesi dia adalah masuk finance list. Jadi lesi harus membuat tabel sewa. Nah, tapi meskipun lessor ini tidak harus membuat tabel sewa ya, dia tetap harus cari berapa nih nilai sewa yang harus dia bebankan kepada si lesi. Nah, caranya gimana? Ya udah, ini 40.000 ya, sama dikurangi dengan present value dari residual value 8.000 ya, present value 4 tahun dan 8%, hasilnya adalah 5880, sehingga jumlah yang diperoleh lessor dari pembayaran sewa adalah 34120 ya, 34120. Nah, kemudian dibagi dengan present value annuity due 4% dan 4 tahun dan 8%, hasilnya adalah pembayaran per tahunnya adalah 9.538 per tahun untuk 5 tahun. Untuk 4 tahun, sorry. Untuk 4 tahun. Ini bukan 5 ya, 4 ya. Nah, kemudian kalau dihitung balik tentu sama ya. 34120 dan 34120 ini list liability-nya. Nah, ini list liability-nya karena bagi si siapa namanya? Bagi si lesi ya, karena bagi si lesi dia adalah unguaranteed residual value. Nah, dia tidak mempertimbangkan adanya nilai residu. Jadi langsung 34120 bagi lesi di jadi dia tidak mempresent value-kan residual value-nya karena dia adalah unguaranteed residual value bagi lesi. Cuman ini kita nggak bahas bagi lesi ya. Kita bahasnya bagi lessor, sehingga tadi berhenti di perhitungan ini ya. Annual list payment-nya harusnya 9.538. Lalu kita lihat di sini. Oh ya, kita bandingkan ya antara lesi sama lessor jurnalnya. Bagi lesi kalau kita lihat di sini sama jurnalnya kayak yang kemarin kita bahas ya. Rate of use asset pada list liability, kemudian list liability pada cash, ini pembayaran pertama, kemudian
Di 31 Desember ada interest expense pada lease liability dan ada depreciation expense dan right to use asset. Ini adalah depresiasinya. Dan seterusnya sampai selesai. Ya, dan dia tidak ada penjurnalan apapun terkait dengan residual value, karena dia adalah unguaranteed residual value. Nah, sekarang bagi lessor, karena dia masuk operating list, berarti di 1 Januari itu dia cukup nyatat cash pada unearned revenue. Ya, kemudian di 31 Desember berarti unearned revenue pada list revenue. Ya, karena ini udah lewat setahun ya, berarti dia bisa diakui sebagai revenue langsung. Dan ada pengakuan depresiasi. Ya, depresiasinya diakui karena apa? Karena asetnya ini tidak diserahkan. Karena operating list kan tidak ada jurnal pengakuan penyerahan aset kepada si lessee kan. Sedangkan kalau yang baik direct finance list maupun dia adalah sales type list, dia ada tuh penjurnalan asetnya kita berikan gitu kan. Ya, aset yang kita sewakan itu ada, asetnya harus berkurang dari tempat kita. Tapi untuk operating list tidak ada, sehingga kita harus ada kewajiban untuk menyusutkan depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 30.000 itu costnya dibagi dengan usia ekonomis, berarti 6 tahun, berarti 5.000, dan seterusnya sampai 5 tahun ya, sampai 5 tahun sama terus jurnalnya guys, seperti itu. Oke, kira-kira itu guys yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.